hari ini kami datang kembali menyembah Engkau. Rendahkan hati kami Tuhan. Berharap biarlah kiranya kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Tuhan yang dahsyat bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku
kami bersyukur. Oh Allah setia, Engkau baik, sungguh baik Yesus. Ya la 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 mo shana la 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 ya she kira la ba ra ba 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 ya so kina la 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 mo shana la 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 ya she. Kami menyembah, kami berserah dalam pimpinanmu. Engkau baik, teramat baik, Kau yang mengerti setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Yesus penolong yang setia, Kau ajaib, Kau ajaib, ajaib kekuatan-Mu, ajaib kasih-Mu, ajaib kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
padamu berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau layak dipuji, kami menyembah padamu, kami berseru hanya padamu. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Sebab Kaulah kekuatan, sebab Kaulah penolong di hidupku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah pertolongan di hidupku. Tak ada yang lain, Kau ajaib dalam kekuatanmu, Kau penolong yang setia. Sepanjang umur hidupku ku mau memujimu, sebab Engkau setia, sebab Engkau Allah yang kami percaya, Allah yang kami tinggikan. Namamu ajaib, oh ya la 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 mo, shana la 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 ya she, kira la ba 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 ya she, kira la 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 mo, shana la ba la 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 ya re 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 re. Padamu ku berharap, Kaulah
kasih Tuhan dalam segala perbuatanmu, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami menyembah, kami bersyukur, sebab tak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu, kami bersyukur. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih kuat lagi, katakan haleluya. Haleluya. Kau yang dahsyat Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau dahsyat, haleluya, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
membuat mujizat sejati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari katakan lebih lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu dan tidak ada Allah lain Tuhan selain Yesus Tuhan yang kami sembah. Bersatu hati kami naikkan doa syafaat kami Tuhan. Nanti Bapak Dolphy yang akan pimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang sujud syukur di hadapan Engkau, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebabnya Bapa, biarlah kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mau belajar mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bawa kami terus dalam rencana-Mu yang indah. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bila mana kami berharap sungguh kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini Bapa. Gereja yang kami kasih dan kami cintai ini Tuhan. Segala program apapun yang telah dirancanakan Tuhan, senantiasa turut campur tangan. Wadah-wadah yang ada Tuhan senantiasa, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, pemimpin, bahkan para pelayan yang ada Tuhan, yang Tuhan percayakan, pakai mereka sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, dan melengkapi mereka dengan pengurapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya segala program yang sudah dirancangkan Tuhan
Oh, kami yakin dan percaya untuk penjangkauan banyak jiwa, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan sertai semua Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang merindu untuk gereja kami ini maju, gereja ini boleh bertumbuh, gereja ini boleh berdampak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gembala sidang yang ada, Bapak Pendeta Handoyo Lim dengan keluarga yang memimpin gereja ini. Tuhan memberkati beliau sebagai hamba-Mu, sebagai pemimpin gereja, sebagai gembala sidang. Tuhan pakai secara dahsyat, bahkan pengurapan daripada Allah senantiasa ada dalam hidup dia. Berkati keluarganya Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang ada yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini. Tuhan juga urapi mereka, Tuhan pakai mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada sukacita, kekuatan yang Tuhan berikan untuk mereka tetap melayani pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan buat Ibu Gembala penasehat Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya Tuhan. Kami bawa beliau dengan usianya yang lanjut. Kami bawa di dalam doa Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang buat beliau. Di dalam masa tuanya Tuhan tetap pakai Tuhan sebagai hamba-Mu untuk tetap melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Berikan kesehatan, Tuhan memberkati keluarganya, semua keluarga besarnya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami tetap yakin Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap masalah hidup kami. Berkati setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Efrata. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Walaupun dalam pergumulan hidup apapun yang mereka hadapi, pencobaan segala sesuatu yang mereka hadapi, badai pun yang datang, yang mungkin mengguncang iman mereka Tuhan, kami tetap percaya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tetap melawat mereka, memberikan kekuatan, kemampuan untuk mereka tetap terus datang dan setia kepada Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya, dan kami yakin Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kami. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Kami bawa terus pemerintah yang memimpin bangsa ini Tuhan, yang Tuhan percayakan mulai dari pimpinan teratas Bapak Presiden, wali jajaran menteri, bahkan semua aparatur negara, pimpinan-pimpinan daerah, kepala-kepala daerah. Tuhan memakai mereka sebagai wakil-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Dan kami yakin dan percaya bangsa ini boleh terkendali oleh Tuhan dan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan negara ini boleh aman, tentram, sejahtera oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat memasuki minggu yang baru bersama Tuhan. Mari kita terus mencari Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, karena Tuhan pasti mau dekat dengan hidup kita. Kita belajar tentang networking. It's time to shine in networking. Waktunya untuk bersinar dalam networking kita. Kemarin ibadah minggu kita sudah sharing tentang bagaimana di kota kecil di Filipi maupun di kota besar di Efesus terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Karena itu kita perlu untuk menjaga hati. Bagaimana caranya? Di dalam Efesus 4 ayat 31. Mari kita baca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan
kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ada dua kelompok yang perlu dibuang. Nomor 1 sampai 5 di sini. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Demikian pula kemudian kejahatan. Kalau ini bicara kejahatan sangat mudah, kita jelas. Orang yang jahat, dia bisa jahat kepada keluarganya, jahat kepada temannya, dan itu merusak hubungan. Ada orang yang kerja, kongsi, kerjasama dengan baik, tapi kemudian yang satu mulai mencuri, yang satu nggak bisa terima, akhirnya rusak hubungan. Suami istri, tapi yang salah satu mulai berbuat kejahatan dalam hubungan suami istri, mungkin mulai tidak setia, selingkuh, mencari yang lain, dan akhirnya rumah tangga jadi berantakan. Kalau soal kejahatan jelas sekali, apapun kejahatan harus dibuang, karena itu menghancurkan. Kalau Anda lihat bagaimana kasus yang bahkan sampai hari ini belum selesai, soal seorang pejabat tinggi polisi menembak ajudannya, ya, Brigadir Yosua. Saudara, bagaimanapun alasan apapun, tetapi ada pembunuhan di situ, dan itu menghancurkan. Begitu ada kejahatan, menghancurkan, ya. Jadi saudara, buang. Kalau kita mau rumah tangga kita penuh kesatuan, kita mau pekerjaan, pelayanan, apapun itu indah, maka jangan lakukan kejahatan. Hiduplah dalam kebaikan. Tapi kelompok satunya adalah di atas. Ini hal yang mungkin tidak kelihatan dari luar, tapi bisa ada, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Bahkan ini semua bisa dilakukan tidak terang-terangan. Mungkin di depan orangnya bisa senyum, "Ya Pak, ya Ibu, haleluya." Tapi di belakangnya dia menyebar fitnah, gosipin. "Wah, Pak Pendeta tuh begini. Wah, Ibu Pendeta begini. Tahu gak? Waduh, fitnah, nusuk dari belakang." Tapi ketika di hadapannya, "Oh ya, Bapak baik, Ibu baik." Itu bisa. Ada orang yang bertikai, tapi ketika ketemu pura-pura baik. Itu yang terjadi saudara di dunia politik. Bertikai, tapi bisa tampil bersama di depan media sosial, di depan media informatika, dan kelihatannya bersatu, tapi sebenarnya saling menusuk. Nah, kadang ini tidak kelihatan. Ada orang yang marah, tapi disimpan dalam hati, tidak ditunjukkan, atau membalasnya dengan tersembunyi, ya. Ada suami istri yang suaminya sangat-sangat tidak baik. Kalau dia marah, dia bisa bentak-bentak istrinya, dia bisa banting gelas, dia bisa lempar, bahkan dia bisa maki-maki istrinya. Tapi istrinya diam saja. Lalu setelah berapa tahun, akhirnya suaminya bertobat. Di hadapan pendeta, mereka berdua datang dan minta untuk didoakan. Dan cerita, sang suami cerita kenakalannya, kejahatannya kepada istri. Bagaimana dia suka ngamuk-ngamuk, merendahkan istri, marah-marah luar biasa. Dan bagaimana sang istri hanya berdiam saja ketika disakiti begitu. Pak Pendeta sangat kagum. Wah, hebat sekali ibu ya. Diperlakukan begitu, disakiti begitu, kok tetap diam saja? Ya,
Sang suaminya memuji, iya Pak Pendeta, ini istri yang luar biasa. Bertahun-tahun saya maki-maki, saya bentak-bentak, saya perlakukan, masih dia bisa tetap tenang. Saya minta maaf sayangku, saya mau berubah, saya mau bertobat. Tuhan saksinya, Tuhan tolong saya. Istrinya tersipu-sipu. Dan istrinya kemudian juga buka suara, saya juga mau minta maaf sayang. Loh maaf kenapa? Kan kamu yang aku sakiti, kamu yang aku maki-maki. Kamu diam saja. Istrinya ngaku, ya sebelum didoakan, ya saya juga mau mengaku Pak Pendeta, saya ya tidak gitu-gitu amat sih. Loh tapi katanya ibu diam saja, tidak membalas. Iya memang saya tidak membalas. Tapi biasanya Pak Pendeta, kalau habis suami saya ngamuk-ngamuk, lalu saya ke kamar mandi. Ngapain? Ini Pak Pendeta, saya sebenarnya juga marah, cuma saya enggak bisa marah, enggak berani tunjukkan di depan suami saya. Jadi kalau saya marah, saya enggak terima, saya ke kamar mandi. Lalu ngapain? Di kamar mandi saya ambil sikat giginya suami, lalu saya pakai untuk membersihkan WC. Waduh, suaminya terkejut. Loh begitu ya? Saudara, ternyata istrinya kalau gak bisa terima sikat gigi suami dipakai buat ngosek kloset saudara. Rasain, kamu menyakiti aku. Saudara, sayang sekali. Orang bisa marah tapi bisa tidak kelihatan di depan. Tapi bisa terjadi. Bisa juga sangat kelihatan. Jadi kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah ini bisa tersembunyi, bisa juga kelihatan. Karena itu hati-hati. Buang. Anda yang tahu isi hatimu dengan Tuhan. Anda yang tahu apakah Anda simpan kepahitan pada seseorang. Ada yang tahu apakah Anda simpan kegeraman dan kemarahan kepada orang lain. Kalau ada, harus segera mengampuni. Jangan biarkan itu mengikat. Jangan biarkan itu terus ada dalam hatimu. Karena ini semua akan menghalangi sebuah kesatuan. Ayat berikutnya berkata di dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau Anda sudah membuang semua kepahitan, baru bisa ramah dengan tulus, bukan dibuat-buat. Baru bisa kasih mesra kepada pasanganmu, kepada teman-temanmu. Baru bisa saling mengampuni. Kalau ini semua dibuang, semua kepahitan sampai kejahatan. Karena 6 hal ini akan menghalangi bahkan kepahitan yang kecil. Ya Pak, saya tidak sampai kayak ibu tadi yang gosok sikat gigi buat membalas suaminya. Ya adalah, tapi cuma saya ada jengkel kecil lah dalam hati. Saya cuma sama saudara. Walaupun kecil, walaupun sedikit, itu menghalangi. Itu menghalangi kesatuan. Saya ingat waktu saya kelas mungkin 2 SD saudara. Waktu sore hari ada acara pramuka di sekolah. Lalu saya di sekolah, teman-teman pada main becak-becakan saudara, ya. Pak Bon yang jaga sekolah itu
punya becak. Dia juga tukang becak. Lalu dipakai sama teman-teman saudara. Semua pada naik becak dan saya ikut karena saya paling kecil waktu itu. Wah, itu satu becak. Wah, yang badannya besar. Kakak kelas dia genjot saudara. Ya. Lalu ada di belakang becak. Waduh, itu kapnya dibuka dan anak-anak bertumpuk-tumpuk. Mungkin berapa belas anak saudara, kayak sirkus saudara. Waduh, ramai sekali. Dan saya ikut paling depan. Paling kecil saudara, jadi saya naik paling depan. Lalu becak itu kan depannya, kalau di Solo itu ada kayak bempernya depan saudara ya. Penahannya depan, lalu saya pegangan kiri kanan begitu. Pegangan begitu. Lalu becak itu dikendarai sama kakak kelas. Waduh, puter. Lalu akhirnya mendekat dan nggak tahu. Akhirnya becak itu mau dipepetkan ke bagian teras, tapi kebablasan saudara. Ngeremnya kurang pinter. Akhirnya bablas saudara, dan kemudian tangan saya itu ya sedang pegangan kepada bempernya itu dan natap saudara. Tepat natap kepada ada pilar di pinggiran teras itu saudara. Dan tepat saya coba hindari tapi kena jari saya. Dan jari saya ini saudara, ya, jari tangan kiri ini saudara sobek, robek karena tabrakan itu saudara. Ceder, langsung robek saudara. Saya lihat saudara, waduh kelihatan putih-putih sampai ke tulangnya saudara. Lalu mulai keluar darahnya, waduh mengalir. Waduh semua takut. Saya apalagi saudara, darah mengucur dari jari ini. Lalu akhirnya ada orang dewasa di perban sebentar, lalu disuruh pulang, suruh ke rumah, suruh bawa ke klinik. Saya masih kelas 2 SD saudara, masih kecil sekali. Jadi sama cicit saya yang juga ada di situ, saya diajak pulang. Sampai di rumah, lalu papa saya sudah pulang dari kerja, langsung saya dibawa ke klinik. Langsung dijahit saudara. Jadi jari saya ini sudah pernah luka. Ini masih ada bekas jahitannya saudara. Lalu ceritanya diberitahu, ya nanti setelah sekian, nanti zaman dulu saudara jahitannya masih pakai benang begitu. Ya kalau sekarang kan seringkali sudah menyatu begitu ya. Ini masih pakai benang biasa ya, tahun 80-an awal saudara. Lalu setelah sekian kemudian kita balik ke klinik itu dan dibuka benangnya, ya talinya, benangnya dibuka, lalu ditutup lagi dan katanya perawatnya ya nanti 1-2 minggu sudah boleh dibuka ya, nanti dikasih ini mestinya sudah nutup. Tapi saudara, setelah 1 minggu lebih ketika dibuka perbannya, kelihatannya sudah mepet, sudah menyatu. Tapi ketika digerakkan, loh, buka lagi saudara luka itu. Dan dagingnya kelihatan daging segar ya. Loh, kok gini? Ditutup lagi sama papa saya, diperban lagi saudara. Ditunggu lagi 1-2 hari lagi, 3 hari, dibuka lagi. Loh, masih buka lagi saudara. Daging itu enggak nutup-nutup. Waduh, akhirnya papa saya penasaran saudara. Akhirnya tangan saya diambil, dibuka lebih lebar lagi yang itu. Ternyata di dalamnya itu saudara, ada hitam-hitam kecil. Apa saudara? Ternyata itu adalah benang yang untuk jahit tadi saudara, untuk jahit jari yang luka daging yang terbuka itu. Ternyata
masih ada satu potong kecil, entah bagaimana, tertinggal di dalam. Dan rupanya itu membuat, walaupun diobatin, dikasih obat berbagai macam, diperban, menghalangi penyatuan. Akhirnya papa saya ambil jarum, dipanasin, lalu dicudek saudara. Wow, diambil dan akhirnya benang itu berhasil dikeluarkan. Lalu ditutup lagi ya lukanya itu, lalu dikasih obat itunya, lalu diperban lagi. Dan saudara, 2-3 hari kemudian ketika dibuka, sudah menyatu. Makin hari makin kuat. Sampai hari ini. Tapi beberapa hari sebelumnya tidak bisa bersatu hanya gara-gara ada cuilan benang yang menghalangi. Saudara, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan ini seperti potongan benang itu akan menghalangi kesatuan. Anda mau kesatuan dalam rumah tangga, Anda mau kesatuan dalam pelayanan, kesatuan di tempat kerja, dimanapun, kalau hatimu ada kepahitan, ada hal-hal yang ganjel, maka Anda gak bisa bersatu dengan baik. Dan hasilnya, kemarin saya sampaikan di ibadah minggu, seperti jemaat Filipi, mereka kehilangan sukacita. Sukacitanya terbatas karena ada hal-hal ini. Jadi gimana caranya? Ayo buang. Yang sudah menikah, jangan simpan ini dalam hubungan dengan pasanganmu. Yang belum menikah, anak-anak muda, jaga ini, jauhkan dari ini, dari hubungan dengan teman-teman, dengan keluarga, orang tua dan sebagainya. Minta Tuhan menjamah. Minta Tuhan menjamah. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan akan menolong kita, membersihkan hati kita. Kalau Tuhan jamah, pasti Anda bisa. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir yang tiada. Bagaimana hatiku, Bapa ajarku mengerti. Bapa ajarku sebuah kasih, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo semua taruh tangan di dada. Kalau firman Tuhan hari ini mengingatkan, kalau ada segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan yang ada dalam hatimu, minta Tuhan menjamah. Tuhan sanggup membebaskan kita. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, jamah hati kami, selidiki kalau ada kepahitan, ada kegeraman, kemarahan, ada pertikaian, fitnah, bahkan kejahatan di hati kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Tolong kami mau buang semua itu dalam nama Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami, sehingga hati kami bersih, tidak ada satupun yang mengganjal, sehingga kami bisa bersatu dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa. Oh, kasih-Mu menjamah bagai air yang mengalir, yang tak pernah berhenti. Jamah anak-anak-Mu semua. Dan hamba berdoa, kiranya semua anak-Mu yang rajin dalam saat teduh pemuritan ini, mereka benar-benar menjadi murid Tuhan yang mau mempraktekkan kasih Tuhan. Rumah tangga mereka diperbaharui, hubungan dengan keluarga diperbaharui, hubungan dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan menantu, dengan mertua, dengan cucu, semua opa oma, semuanya diperbaharui. Dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, kami membawa berkat-Mu. Kami bersatu, kami saling mengasihi, kami membuang semua hal yang negatif. Tolong kami Tuhan. Berdoa buat gereja Tuhan, akan ada kesatuan semua bidang, semua pelayanan, semua komsel, semua akan bersatu. Mampukan kami untuk menyelesaikan masalah demi masalah, sehingga semuanya jadi indah. Berkati sepanjang minggu ini, kami masuki bersama Tuhan dengan sukacita. Semua pasti baik adanya. Bahkan bulan ini bulan yang baru, kami diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu. Sampai jumpa besok dalam saat teduh. Amin.